Pak. Selanjutnya saya masuk ke pemateri berikut. Nanti akan disampaikan oleh sejauh saya Dr. Igusti Ngurah Gunawan Wibisana dengan judul FNAB versus penggunaan percutaneous breast open surgical breast biopsy. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit kurikulum beliau. Beliau lahir di Denpasar tahun 1983, pendidikan SD, SMP, SMA di Denpasar, kemudian untuk pendidikan dokter dan sampai konsultan pada onkologi semua di FKUI. Beliau banyak mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, masuk workshop. Yang terbaru ada beberapa ini seperti endoskopi diagnosis di Vietnam, kemudian clinical observer di National Center Cancer Singapura, kemudian workshop di basic international course microsurgery di Singapura, kemudian workshop upper dan lower endoskopi biasa di Bisdek Bali, dan beberapa pelatihan seminar seperti yang terakhir ini dari core biopsi di Jakarta, dan beberapa kegiatan APDA dan Muktamar Prabowo dan FOB. Hari-hari beliau adalah staf medik di divisi bedah onkologi Rumah Sakit RSCM FKUI. Karya ilmiah beliau ada beberapa seperti PC aneurisma aorta, kemudian beberapa penulisan tentang akurasi teknik sentinel lymph node biopsi dengan methylene blue. Kemudian ada penggunaan tulisan tentang evaluasi faktor prognostik pasien-pasien tumor pulmonis di rumah sakit RSCM. Nah, mungkin saya akan sampaikan tentang kurikulum beliau. Selanjutnya saya persilakan kepada sejawat saya Dr. Gunawan untuk menyampaikan materinya. Waktu 30 menit, Dok. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Irfan Gunawan. Selamat pagi kepada para senior, para teman sejawat, peserta webinar. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua IBI Cabang Makassar, Ketua Ikatan Alumni Bedah Universitas Hasanuddin, dan semua tim panitia pada webinar hari ini yang berjudul Biopsy for Precision Oncology Diagnostic. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya sharing mengenai tren pada penggunaan percutaneous biopsi versus open biopsi. Slide. Ya, seperti kita ketahui bahwa penentuan terapi dan tipe operasi definitif pada malignant breast cancer memang saat ini sebaiknya harus didiskusikan secara mendalam dengan pasien preoperatif. Dan itu harus dengan menimbang beberapa faktor-faktor penting. Selain stadium, kemudian harus mengetahui sifat biologi dari kanker tersebut serta preferensi dari pasien. Slide. Ya, ini sebenarnya sudah pengetahuan umum bagi kita semua bahwa ada tumor jinak, ada tumor ganas, dan kita ketahui bahwa ada barrier fisiologis di dalam jaringan payudara, dan tumor-tumor jinak biasanya akan mengikuti pertumbuhan mengikuti barrier fisiologis tersebut sehingga pola pertumbuhannya horizontal dibandingkan vertikal, sedangkan tumor-tumor ganas umumnya pertumbuhannya tidak mengikuti barrier fisiologis tersebut, sehingga kita akan jumpai biasanya lesi yang dengan orientasi vertikal dibandingkan horizontal dan pertumbuhannya dengan batas yang tidak tegas dan bentuk yang irregular. Berikutnya. Ya, sebenarnya apa sih untungnya mengetahui diagnosa histologi preoperatif? Banyak sekali keuntungannya. Kita bisa menentukan pemilihan strategi penata laksanaan yang akan kita berikan kepada pasien, dan kita bisa menentukan skema pengobatan karena seperti yang disebutkan sebelumnya, sama-sama stadium 1 atau sama-sama stadium 2, usia sama, bisa jadi skema pengobatannya sangat berbeda. Sehingga kita perlu mengetahui peranan dari sifat biologi tumor yang harus kita tentukan preoperatif. Dan sekaligus kita bisa menentukan informed consent yang akan kita berikan, apa tindakan yang akan kita berikan pada pasien. Dan biopsi ini merupakan suatu pintu masuk untuk merencanakan skema pengobatan tersebut. Dan kita memang kenal ada dua, open biopsi dan percutaneous needle biopsi. Berikutnya. Yes, open biopsi merupakan suatu golden standard. Ini sangat akurat, mulai dikenal sebagai golden standard untuk penegakan diagnosa histopatologi sampai tahun 1990, dan
kita ketahui bahwa underestimation rate dari tindakan open biopsi ini sangat kecil, hampir mendekati 0%, karena kita mengangkat seluruh dari massa tumor sehingga tidak tersisa sisa-sisa dari fokus-fokus yang mungkin dapat menjadi diagnosis keganasan yang bisa miss kalau kita hanya melakukan pengambilan sebagian sampel atau hanya melakukan biopsi dengan menggunakan jarum yang hanya mengambil sebagian sampel. Sedangkan underestimation rate pada open biopsi ini sangat kecil, yaitu mendekati 0%. Sehingga inilah membuat dia menjadi suatu golden standard. Berikutnya. Ya, tapi walaupun open biopsi ini sangat akurat, hampir 100%, tetapi kemudian berkembanglah percutaneous biopsi dengan angka komplikasi atau angka morbiditas yang lebih rendah, kemudian dapat dilakukan dalam setting rawat jalan dengan anestesi lokal dengan kesesuaian secara histopatologi yang hampir mirip dengan open biopsi. Yang kita ketahui bahwa pada open biopsi seringkali pasien akan membutuhkan lebih dari satu tindakan pembedahan. Biasanya akan diangkat dulu benjolannya, kemudian setelah ada hasil histopatologi, kemudian baru dilakukan operasi kedua. Memang pada saat ini ada pemeriksaan potong beku, tapi harus kita ketahui bahwa pemeriksaan potong beku tidak dapat menentukan secara lengkap sifat biologi dari tumor itu preoperatif. Dan adanya safety dan tidak invasifan dari percutaneous biopsi ini membuat angka dari kejadian atau dilakukannya open biopsi ini sedikit bergeser, tapi percutaneous biopsi ini kemudian menjadi sedikit lebih populer dibandingkan open biopsi. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan pada open biopsi ini, satu, adanya peningkatan jumlah prosedur yang harus diterima oleh pasien, peningkatan cost, medical expense, dan angka re-excision yang cukup tinggi, sampai 10-60%, dan penggunaan sumber daya medis yang lebih besar dibandingkan percutaneous biopsi. Berikutnya, walaupun demikian, tetap open biopsi tidak bisa kita tinggalkan, apalagi pada era neoadjuvant kemoterapi ini banyak kita berikan neoadjuvant kemoterapi pada kasus-kasus early breast cancer, sehingga pada kasus-kasus yang dengan respon yang sangat baik akan terjadi complete response, dan biasanya pada pasien ini operator akan memasang metallic clips terlebih dahulu sebelum pemberian kemoterapi agar tidak kehilangan jejak pada saat massa tersebut hilang akibat pemberian kemoterapi tersebut. Dan pada kasus ini, biopsi terbuka sering dilakukan, yaitu dengan metode hook wire localization biopsi untuk mencapai bed tumor yang saat ini telah hilang karena pemberian kemoterapi. Berikutnya. Ya, ini contohnya. Jadi, pasca dilakukan neoadjuvant kemoterapi terjadi complete response, kemudian dilakukan hook wire localization biopsi untuk melakukan eksisi dari bed tumor tersebut, kemudian dapat dianalisa secara histopatologi bagaimana apakah dia menjadi patologi complete response atau tidak. Berikutnya. Ya, kemudian percutaneous biopsi kita kenal yang ada 3, fine needle dan core biopsi, ini yang mungkin sudah kita sering lakukan sehari-hari. Kemudian saat ini mulai berkembang penggunaan vacuum assisted breast biopsi, dan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, baik dengan palpation guided ataupun dengan image guided. Image guided sendiri ada USG, ada menggunakan stereotactic mamografi, MRI, tapi dalam praktek sehari-hari mungkin kita akan lebih familiar dengan penggunaan USG ini sebagai seorang ahli bedah. Berikutnya. Ya, ini perbandingan saja kenapa kita harus menggunakan image guided, karena walaupun dulu ada anggapan bahwa jika tumor yang unpalpable atau tidak teraba atau kecil, barulah kita menggunakan panduan USG. Tapi itu sebenarnya bukan konsep yang benar, karena pada tumor yang palpable pun penggunaan image guided itu tetap memberikan keuntungan yang tinggi. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan palpasi dari suatu tumor, sebenarnya itulah resultan dari massa tumor itu sendiri, plus reaksi-reaksi jaringan di sekitarnya. Kita kenal ada infiltrasi peritumoral, reaksi desmoplasia, adanya udema limfatik, itu membuat resultan dari massa tumor yang kita raba secara palpasi. Dan jika kita melakukan percutaneous biopsi tanpa menggunakan panduan imaging atau tanpa menggunakan panduan USG, bisa jadi jarum kita tuh akan melakukan tembakan pada reaksi-reaksi inflamasi itu, bukan pada inti dari tumor tersebut. Sehingga makanya sensitivitas dari image guided itu akan pasti lebih tinggi dibandingkan palpation guided. Dan penggunaannya bukan hanya pada kasus-kasus yang non-palpable. Berikutnya. Ya, ini sebenarnya indikasi dari melakukan biopsi perkutan. Standar BIRAS 5 dan BIRAS 4 itu indikasi yang kita kenal secara luas.
Kemudian pada beberapa kasus di BIRAS 3, misalkan pada pasien-pasien yang memiliki kesulitan untuk kita lakukan follow-up jangka pendek, misalkan karena faktor geografi, atau pasien dengan kehamilan, kita sulit melakukan follow-up jangka pendek, atau pasien yang memerlukan kebutuhan untuk diagnostic anticipation, artinya adanya diagnosis dari breast cancer ini dapat mengubah strategi pengobatan yang akan diterima secara pasien secara keseluruhan, misalkan pada kasus double primer atau synchronous cancer. Kemudian ada juga tindakan rapid biopsi, karena kita ketahui yang seperti yang sebutkan di awal, ada underestimation rate di mana biopsi yang kita lakukan itu hanya mendapatkan sebagian sampel dan belum mencerminkan diagnosis histopatologis secara keseluruhan. Hal ini sering terjadi pada kasus-kasus misalkan seperti DCIS, yang nantinya bisa berubah menjadi invasif karsinoma pada operasi definitif, atau ADH, atypical ductal hyperplasia, yang kemudian ternyata pada spesimen definitifnya ditemukan di CIS. Jadi kita merulang biopsi itu menggunakan ukuran jarum yang lebih besar sebagai alternatif dibandingkan pasien langsung dilakukan open biopsi. Berikutnya. Ya, silakan berikutnya. Oke, silakan slide berikutnya. Oke. Jadi pada saat pemilihan prosedur diagnostik non-operatif, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan, sensitivitas dan spesifisitas dari metode biopsi tersebut, kemudian informasi apa yang ingin kita butuhkan dari suatu keganasan. Apakah hanya diagnosis ya atau tidak, atau kita ingin sampai menentukan sifat biologinya, sampai reseptor hormon atau reseptor HER2-nya. Dan jangan lupakan juga kenyamanan pasien, tidak boleh banyak ada komplikasi yang fatal atau vital, kemudian pembiayaannya juga cukup masuk akal, dan keberadaan dari staf yang berpengalaman dan telah terlatih untuk melakukan metode biopsi tersebut. Berikutnya. Jadi apa tipe percutaneous biopsi yang akan kita pilih? Kita akan memilih biasanya terbuka pada 3 pilihan, fine needle, vacuum assisted biopsi, atau menggunakan core biopsi dengan jarum 14G. Nah, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan, biaya, kemudian bisa dilakukan cepat, tidak invasif, dan tidak terlalu banyak merubah atau mengakibatkan deformitas pada jaringan payudara. Berikutnya. Ya, ini pertama fine needle. Ini ada interpretasi yang dapat jika kita melakukan fine needle. Biasanya digunakan jarum berukuran kecil, 19-25G. Biasanya dengan panduan USG dengan akurasi 72-94%. Dan biasanya ini dilakukan sebagai bagian dari ruang lingkup triple diagnostik. Tapi fine needle ini memiliki beberapa kelemahan yang cukup besar pada kita yang ingin menentukan sifat biologi secara preoperatif. Berikutnya. Nah, jadi seringkali sampel-sampel itu kita dapatkan yang tidak adekuat, sekitar 40% kasus, dan sangat operator dependent, tergantung mereka yang mengambil, dan juga memerlukan ahli sitopatologi yang memang cukup familiar dengan untuk membaca hasil sitologi ini. Dan yang paling penting adalah dia tidak bisa memberikan informasi mengenai tipe atau subtipe dari cancer, dan juga kita tidak bisa melanjutkan untuk pemeriksaan reseptor hormonal ataupun HER2 yang justru itu sangat penting yang untuk menentukan bagaimana strategi pengobatan yang akan kita berikan kepada pasien. Berikutnya. Nah, ini tidak untungannya, tapi memang ada juga keuntungan dari fine needle. Biasanya kita masih dapat lakukan untuk kelenjar getah bening di daerah aksila untuk mengevaluasi status dari KGB yang tersebut. Dan jangan lupa juga ada satu lesi, yaitu DCIS, di mana angka overestimate rate-nya itu sekitar 9%. Artinya, fine needle itu tidak bisa membedakan apakah ini suatu in situ atau suatu invasif karsinoma. Tidak bisa membedakan. Sedangkan penata laksanaannya justru sangat berbeda, terutama dalam hal diseksi aksila atau penentuan status kelenjar getah bening regional. Apakah akan dilakukan diseksi atau tidak. Dan kemudian juga yang tadi saya sebutkan, tidak bisa menentukan informasi apakah subtipe, tipe, grading, dan status hormonal dari pasien tersebut. Dan jika FNA ini dibandingkan dengan core biopsi, sebenarnya memang lebih murah. Tapi seringkali orang yang melakukan atau yang pasien yang mendapatkan needle aspiration biopsi seringkali membutuhkan tindakan-tindakan diagnostik lainnya, sehingga secara kumulatif biasanya total cost-nya akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang dari awal dilakukan biopsi core. Berikutnya. Nah, ini biopsi core.
sama bagian dari percutaneous biopsy, tapi menggunakan ukuran jarum yang lebih besar, ukuran 14 dengan excursion di atas 15 mili. Artinya pada saat jarum itu ditembakkan, dia maju paling tidak 15 mili untuk mendapatkan sampel dari massa tumor. Dengan angka sensitivitas yang spesifisitas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan open biopsy. Berikutnya. Nah, ini keuntungannya yang dibandingkan Panadol, dia dapat memberikan informasi histologi yang lebih lengkap, grading dan subtipe. Angka komplikasinya juga rendah. Komplikasi mayor yang dapat terjadi seperti perdarahan, terbentuknya abses, atau pada mereka yang hamil terbentuknya fistol, itu angkanya kecil sekali. Seringkali pasien hanya mengeluh discomfort dan perdarahan ringan yang dapat kita atasi dengan balur tekan. Dengan akurasi yang tinggi, hampir menyeramai open biopsy, kemudian dengan USG juga dapat dilakukan dengan baik dan tersedia luas di berbagai macam center dengan harga yang lebih rendah, setengah sampai seperempat dibandingkan open biopsy. Tetapi core biopsy ini sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu berikutnya. Silakan berikutnya, slide berikutnya ya. Jadi ada keterbatasan bahwa core biopsy tidak dapat digunakan pada lesi-lesi kistik dan sangat sulit pada nodul padat yang berukuran di bawah 5 mili dan pada kasus-kasus dengan pemasangan implan karena takut mencederai dari implan tersebut. Dan pada beberapa kasus-kasus dia membutuhkan biopsi ulang atau karena disebabkan underestimation rate-nya yang cukup tinggi pada kasus-kasus seperti ADH atau DCIS. Karena jika kita ketemukan ADH, atypical ductal hyperplasia atau DCIS pada core biopsy, kita tidak bisa percaya 100% karena seringkali itu bersifat fokus-fokus yang sangat membutuhkan evaluasi dari seluruh massa tumor tersebut. Sedangkan pada core biopsy kita hanya mengambil beberapa sampel dari keseluruhan massa tumor tersebut. Maka di sanalah ada angka underestimation rate yang cukup tinggi pada core biopsy untuk lesi-lesi seperti yang tertera ADH, DCIS, tumor viroides, radial scar, dan lesi papilar ataupun LSJIS. Sehingga pada kasus-kasus inilah di mana core biopsy itu memiliki kekurangan. Dia tidak bisa memastikan ini sebagai 100% diagnosanya benar. Membutuhkan metode diagnostik lainnya dengan menggunakan jarum yang lebih besar atau menggunakan open biopsy. Berikutnya. Ya, ini kita ketahui standar alat-alat yang sering kita gunakan. Intinya bahwa kita pada saat melakukan core biopsy, usahakan kita menggunakan jarum minimal berukuran 14G. Nanti kita akan jelaskan mengapa jarum ini sangat penting untuk digunakan dibandingkan jarum-jarum lain yang berukuran lebih kecil. Berikutnya. Ya, sebelum kita melakukan core biopsy, kita memang harus familiar dulu dengan alat yang akan kita pakai dan kita harus memposisikan pasien dengan senyaman mungkin untuk pasien dan untuk kita sendiri. Karena salah satu hal yang membuat core biopsy itu angka akurasinya cukup tinggi, hampir setara dengan open biopsy, karena mereka menggunakan image guided dan kita bisa melihat visualisasi real time dari jarum dan memang tindakan ini dilakukan secara benar. Dan pada USG guided core biopsy ini kita lihat posisi dari transducer dan core atau jarum dari core ini selalu perpendikuler untuk melihat visualisasi jarum yang baik. Dan tangan kanan biasanya akan memegang probe, tangan kiri memegang transducer, kemudian jari keempat dan jari kelima tangan kiri melakukan counter pressure untuk menahan agar tumor itu tidak mobile. Berikutnya. Ya, ini saya sebutkan pada saat kita pertama kali melakukan injeksi anestesi lokal, harus diingat bahwa jangan sampai udara ikut masuk. Karena adanya udara yang ikut masuk nanti akan cukup lama mengaburkan bayangan massa tumor yang akan kita biopsi. Dan pada saat melakukan injeksi anestesi lokal ini, kita menggunakan juga panduan USG, kita melakukan anestesi pada track yang akan nanti dilewati oleh jalur biopsi tersebut. Pada saat pemberian anestesi lokal ini, akan terbentuk biasanya pseudotumor di sekitar massa tumor itu karena akumulasi dari saat anestesi. Jadi, jangan sampai salah kaprah bahwa itu bukan massa tumornya, tapi akibat akumulasi dari zat anestesi yang kita berikan. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa diusahakan selalu posisi probe dan posisi transducer itu selalu perpendikuler, sehingga bayangan eko yang ditimbulkan akibat posisi yang perpendikuler itu akan membuat kita lebih mudah melihat visualisasi jarum pada saat melakukan USG guided. Karena salah satu kunci penting keberhasilan melakukan core biopsy adalah satu, kita bisa mengevaluasi dari massa tumor itu dengan bisa menemukan dari USG
dan kita bisa secara bersamaan juga melihat visualisasi jarum secara real time pada saat menembus massa tumor tersebut. Berikutnya. Nah, pada saat kita sudah bisa melihat seperti gambar, ada massa tumor, ada jarum, jadi keduanya harus jelas terlihat pada saat melakukan USG guided. Dan pada saat jarum itu menembus massa, kita harus memastikan dengan penampang longitudinal dan transversal untuk memastikan bahwa memang betul-betul jarum tersebut ada di tengah-tengah dari massa tumor. Nah, ini salah satu kunci yang paling penting, memastikan bahwa bagaimana kita bisa melihat visualisasi jarum itu secara real time, menembus massa tumor, dan membuktikan dengan potongan penampang USG longitudinal dan transversal untuk memastikan bahwa jarum itu benar-benar menembus massa tumor. Berikutnya. Nah, kemudian ada salah satu clue juga pada saat kita melakukan core biopsi, biasanya akan ada sedikit udara yang ikut masuk, terlihat sebagai garis hiperechoic di tengah massa tumor. Ini dapat menjadi penanda bagi kita supaya kita tidak lagi mengambil biopsi pada tempat yang sama. Kita ambil biopsi di luar dari garis hiperechoic yang telah terbentuk akibat biopsi pertama kita. Dan ingat bahwa pada saat melakukan biopsi, semakin banyak melakukan biopsi, semakin banyak udara yang masuk, semakin banyak juga perdarahan yang terjadi, sehingga akan mengaburkan bayangan massa tumor itu pada USG. Sehingga sangat disarankan tindakan biopsi yang pertama, kedua, sampai ketiga itu benar-benar kita harus melakukannya dengan tepat, supaya nanti yang berikutnya itu sudah relatif lebih sulit, karena sudah terkaburkan bayangan massa tumornya. Berikutnya. Ya, ini faktor-faktor yang dapat meningkatkan sensitivitas dari USG guided core biopsi. Biasanya memang spesimen yang kita sebut kelihatan adekuat atau representatif biasanya berwarna putih, homogen, dan tenggelam pada saat dimasukkan ke formalin. Dan jarum yang kita gunakan adalah berukuran minimal 14 gauge dengan excursion 22 mili. Dan berbagai macam penelitian menyebutkan cukup mendapatkan 3 spesimen core saja kita telah mendapatkan false negative rate 3,9%. Jadi sudah cukup kecil asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Tapi ada beberapa penelitian lainnya, berikutnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka mengambil minimal 4 spesimen, tapi tetap disebutkan bahwa 3 tembakan pertama itulah 3 tembakan yang paling menentukan. Karena setelah itu, bayangan massa tumor itu akan sedikit lebih kabur akibat perdarahan dan udara yang ikut masuk pada saat biopsi core sebelumnya. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kenapa kita harus menggunakan jarum berukuran 14, bukan 16 ataupun 18. Kita ketahui bahwa semakin ke bawah, 14 lebih besar dibandingkan 16, 16 lebih besar ukuran jarumnya dibandingkan 18. Berikutnya. Ya, seperti kita lihat bahwa bayangkan seperti sebuah tabung, maka volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Sehingga dengan memperbesar ukuran jarum itu, maka volumenya akan lebih besar. Sehingga 3 spesimen dari jarum berukuran 14G itu sama dengan 20-30 spesimen dengan jarum berukuran 18G. Jadi, jika teman-teman menggunakan jarum berukuran 18, harus butuh 20 kali tembakan untuk mendapatkan volume yang sama dengan 3 spesimen yang kita lakukan dengan jarum berukuran 14G. Nanti pada topik VABB, bahkan mereka akan menggunakan jarum berukuran lebih besar lagi, ukuran 11 sampai ukuran 7G. Berikutnya. Nah, ini interpretasi-interpretasi yang kita dapatkan pada saat kita melakukan biopsi core. Status concordant benign, inconcordant benign, high risk lesion atau malignan. Sebenarnya kalau untuk concordant benign dan malignan kita tidak ada pertentangan. Pasti semua sama terapi yang akan kita berikan. Tapi yang menjadi masalah jika dia inconcordant. Misalkan pada hasil histologi, hasil radiologinya menyebutkan BRAF 5, suspek malignan, tapi hasil core biopsinya benign, maka rekomendasinya adalah sebenarnya open biopsi. Kita pastikan dengan open biopsi karena kita ketahui angka underestimation rate yang rendah pada open biopsi. Dan pada mereka yang memiliki VAB, fasilitas di tempat bekerja, VAB dapat menggantikan open biopsi pada kasus-kasus tersebut. Atau pada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan dengan underestimate risk yang tinggi. Pada in situ karsinoma, pada radial scar, pada ADH, kita tidak bisa percaya 100% pada hasil core biopsi karena dapat terjadi upgrading pada operasi definitifnya. Sehingga di sanalah kemudian dikonfirmasi dengan open biopsi atau VABB pada mereka yang memiliki fasilitas. Berikutnya. Ya, kemudian vacuum assisted breast biopsy ini sama seperti core sebenarnya. Dia hanya menggunakan ukuran jarum yang lebih besar. Dan beda dari core, pada VABB ini menggunakan single insertion, tapi bisa mendapatkan sampel lebih banyak.
dapat digunakan dengan image guided, ultrasound ataupun dengan stereotactic, tapi pada topik ini kita akan mengkhususkan hanya pada ultrasound saja karena lebih familiar dalam kegiatan sehari-hari. Dan perbedaan juga dengan core biopsi bahwa karena menggunakan jarum yang lebih besar, maka angka perdarahannya juga lebih besar. Tapi umumnya tetap secara umum kejadian itu kecil di bawah 7% untuk komplikasi yang mayor. Biasanya dapat diselesaikan hanya dengan balut tekan. Dan pada VIBB ini karena seringkali terjadi eradikasi komplit dari massa tumor, maka sering juga dilakukan pemasangan klip pada bed tumor yang telah dilakukan VIBB. Berbeda tadi dengan core biopsi yang jarum menembus massa tumor, pada VIBB jarumnya tidak menembus massa tumor karena dia menggunakan jarum berukuran 11G. Kalau kita taruh di atas dari massa tumor, maka akustik shadow-nya nanti akan mengaburkan massa tumor. Jadi kita taruh di sisi inferior dari massa, nanti dihubungkan dengan sistem suction vacuum unit. Berikutnya. Nah, kenapa sih kita menggunakan jarum berukuran besar? Tadi saya sebutkan, pada VIBB, pada DCIS dan ADH, angka underestimation rate-nya langsung drop pada saat kita berubah dari core biopsi ke VIBB. Di CIS, angka underestimation rate-nya menurun dari 20 menjadi 10%, dan atypical ductal hyperplasia kemudian drop angka underestimation rate-nya dari 50% dengan menggunakan core biopsi menjadi 30% dengan VIBB. Dan ini juga memberikan keuntungan pada lesi-lesi yang kecil di bawah 5 mili yang sulit kita lakukan pengambilan sampel dengan core biopsi. Dan pada 90% kasus ini bisa menggantikan open biopsi. Dan kemudian indikasi ini kemudian semakin berkembang sehingga sekitar tahun 2002 mulailah digunakan VIBB ini untuk eksisi tumor-tumor jinak payudara. Tapi biasanya memang dibatasi pada yang ukurannya kecil, standar biasanya di bawah 2 cm, dengan outcome adalah bekas sayatan yang sangat kecil, hanya 5 mili, dan dapat dilakukan pada setting rawat jalan dengan menggunakan anestesi lokal. Berikutnya. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa pada vacuum assisted breast biopsy juga menggunakan probe berukuran besar, 7 atau 11 gauge, kemudian diletakkan di tepi di bawah dari massa tumor, bukan di atas ataupun menembus massa tumor, dan kemudian probe ini dihubungkan dengan sistem suction vacuum unit. Massa itu kemudian di suction ke sisi cutting dari si probe tersebut, kemudian rotator cutting maju ke depan, mengambil massa tumor, kemudian spesimen tersebut ditarik, dimasukkan ke dalam chamber, dan kemudian proses itu berulang kemudian hingga terjadi eradikasi komplit dari massa tumor tersebut. Sehingga seringkali pasca VIBB ini kita langsung melakukan pemasangan metal clip agar tidak kehilangan jejak setelah dilakukan biopsi ini. Berikutnya. Nah, memang VIBB saya sebutkan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam imaging, tapi selama lesi itu dapat terdeteksi dengan USG, maka USG guided menjadi pilihan. Sedangkan pada lesi-lesi yang hanya bisa terlihat dari mamografi, misalkan sebuah cluster mikroklasifikasi, itu biasanya nanti menggunakan stereotactic guided biopsi, atau jika hanya terlihat pada MRI. Tapi kita hanya batasi pada penggunaan USG guided. Berikutnya. Ya, ini mungkin nanti aplikasi sehari-hari penggunaan VIBB, nanti mungkin Dr. Farida akan menjelaskan lebih detail penggunaan VIBB pada aplikasi sehari-hari. Berikutnya. Nah, ini saya sebutkan bahwa semakin besarnya penggunaan VIBB ini kemudian tanda petik menggantikan eksisi tumor jinak yang berukuran kecil. Yang kita lihat bahwa operasi konvensional akan meninggalkan scar pada daerah payudara, sedangkan VIBB hanya meninggalkan scar yang tidak terlihat berukuran 5 mili dengan angka eradikasi benjolan yang relatif serupa untuk ukuran tumor berukuran kecil di bawah 2 cm. Berikutnya. Ya, jadi ini indikasi dari VIBB, biasanya dia eksklusif pada mereka yang dilakukan stereotactic dan MRI guided biopsi, bisa dilakukan pada kista kompleks menggantikan open biopsi, pada biopsi yang kita ulang karena adanya discordant, karena kita ingin menurunkan angka underestimation rate. Kemudian juga digunakan pada lesi-lesi jinak yang berukuran kurang dari 2 cm. Walaupun ini juga bukan indikasi mutlak. Kadang-kala pada mereka yang high volume, mereka bisa menggunakan jarum berukuran lebih besar, 7G, dan mengambil massa tumor jinak yang berukuran sampai 3 cm atau lebih. Berikutnya. Nah, ini perbandingan diagnostic value-nya. Sebenarnya core biopsi dan fine needle sebenarnya relatif setara sebenarnya, tapi
berbeda cukup besar di persentase mendapatkan hasil non-diagnostiknya. Jauh lebih unggul core biopsi. Sedangkan VIBB ini metode yang biopsi perkutan yang paling mirip dengan open biopsi, hampir setara dengan open biopsi. Berikutnya. Ya, jadi ini mungkin beberapa panduan, walaupun ini tidak pakem di setiap center. Jika kita menemukan suatu massa solid yang curiga ganas, berukuran di atas 5 mili dan terlihat dengan USG, maka kita melakukan USG guided core biopsi. Sedangkan jika lesi itu berukuran kurang dari 5 mili, jika kita memiliki fasilitas VIBB, lakukan VIBB. Jika tidak, mungkin akan nanti jatuhnya ke penggunaan open biopsi dengan hook layer localization biopsi. Pada lesi-lesi yang angka indeterminate risk yang tinggi, seperti lesi-lesi ATP, atau kemudian ADH, kemudian lesi DCIS, maka VIBB akan lebih unggul dibandingkan core biopsi. Juga pada kasus-kasus dengan kista kompleks. Sedangkan pada kasus dengan tumor jinak, jika berukuran kurang dari 2 cm, maka VIBB ini memberikan keuntungan, nanti skarnya akan jauh lebih tidak terlihat. Sedangkan jika di atas 2 cm, dan ini akan dilakukan open biopsi, walaupun ini saya katakan tadi pada mereka yang high volume, bisa saja angka 2 cm ini berubah bergeser menjadi lebih besar. Berikutnya. Ya, jadi secara kesimpulan bahwa percutaneous guided biopsi itu terbaik dilakukan dengan image guided, dan itu terdiri dari 3, fine needle, core biopsi, dan VIBB. Pada FNA, kita akan berhadapan dengan kelemahan berupa keterbantungan terhadap operator dan ahli sitopatologi yang baik, sampel yang seringkali tidak cukup pada 40% kasus, dan yang penting tidak bisa menentukan tipe dari subtipe dari cancer, dan tidak bisa menentukan reseptor hormonal yang sangat kita butuhkan untuk menentukan skema pengobatan. Pada core biopsi, kita dapat mendapatkan hasil informasi histologi yang komplit, akurasi yang sama, hampir mendekati open biopsi, tapi harus diingat adanya underestimation rate pada beberapa lesi yang tidak bisa kita percaya 100% dengan menggunakan core biopsi. Sedangkan pada VIBB kita akan mendapatkan keuntungan insersi jarum tunggal, tidak perlu berkali-kali melakukan insersi jarum, mendapatkan sampel lebih banyak, akurasi juga tinggi, tapi ingat dengan kemungkinan angka perdarahan yang lebih besar dibandingkan tipe biopsi lainnya. Dan selama lesi itu terdeteksi dengan USG, maka USG guided menjadi pilihan pertama. Open biopsi tidak ditinggalkan 100%, dia masih bisa dilakukan pada kasus-kasus yang inconcordant, lesi di bawah 5 mili, di mana kita tidak memiliki fasilitas VIBB, juga pada lesi-lesi dengan underestimation risk yang tinggi, atau jika kita ingin melakukan hook layer localization biopsi. Berikutnya, ya mungkin demikian yang dapat saya sharing. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Irwan Gunawan. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Gunawan atas presentasinya yang informatif, menarik ya. Jadi bahwa dari kesimpulan dengan pentingnya bahwa kita melakukan biologi tumor pada kasus kanker payudara yang berhubungan dengan skema pengobatan. Jadi memang peran dari biopsi ini sangat penting. Dan dengan perkembangan juga neoadjuvan kemoterapi pada kasus-kasus early breast cancer, maka teknik-teknik biopsi mana yang akan jadi pilihan itu sudah dipaparkan dengan jelas. Pada open biopsi kapan kita lakukan, dan percutaneous biopsi dengan pilihan-pilihan yang ada. Ya, nanti akan kita masuk ke sesi diskusi. Kita akan memberikan masukan website-nya, diskusi, dan nanti akan ada diskusi terbuka.